Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bisalamil atir. Assalamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisyukril walidain wal ihsanil abawain. Wassalatu wassalamu ala nabiyil haramain jaddil hasanain imamil qiblatain wa ala alihi wa sahbihi daiman mutalazim. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Masyarul hadirin wal musta'amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat Allah juala, Allah masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita rahmat, sehingga kita masih bisa menikmati ibadah di sisa-sisa waktu di bulan Ramadan. Kemudian tak lupa pula salawat beriringan salam selalu kita haturkan dan selalu kita junjungkan buat baginda agung kita Rasulul A'zam wa Nabiyunal Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para pengikutnya hingga di sana. Masyarul hadirin wal musta'amin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah hampir genap 1 bulan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dari ibadah wajibnya, kemudian ibadah-ibadah sunnahnya, serta melakukan amal-amal yang lain yang Allah perintahkan kepada kita guna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta kita mengharapkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi setelah Ramadan ini selesai, kita akan berjumpa dengan bulan Syawal, yang mana pada tanggal 1 Syawal itu menjadi hari raya Idul Fitri bagi kita, yaitu hari kemenangan untuk kita semua. Tapi yang perlu kita ingat, kita harus tahu makna daripada kemenangan yang kita sebut ada pada hari Idul Fitri 1441 Hijriah khususnya pada tahun ini. Apakah hari kemenangan itu? Apakah hari kemenangan itu karena kita telah selesai melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh selama di bulan Ramadan? Benar. Apakah hari kemenangan itu adalah tanda kalau kita telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah selama bulan Ramadan? Benar. Apakah hari kemenangan itu adalah hari di mana kita semua kembali ke dalam keadaan fitrah, ke dalam keadaan suci, dalam keadaan yang di mana dikatakan oleh beberapa ulama, setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Dalam arti lain adalah tanpa dosa. Seorang bayi kan tidak ada dosa. Maka semua dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun penuh ini, Allah ampunkan dalam. Benar. Daripada hakikatnya harus kita ketahui, hari kemenangan itu adalah hari di mana kita bisa mengalahkan hawa dan nafsu, serta kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang selama ini selalu kita melakukan kegiatan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, bahkan bukan hanya perbuatan yang sia-sia saja, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai maksiat. Dan ketika telah memasuki bulan Ramadan, kita mengubahnya. Kita belajar untuk menahan diri kita. Kita belajar menahan hawa dan nafsu kita, serta kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, sehingga pada tanggal 1 Syawal atau tepat berakhirnya bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan selama bulan Ramadan tadi menjadi kebiasaan kita untuk hari-hari selanjutnya. Itu adalah tanda-tanda kemenangan. Itu adalah tanda orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki, dan itulah makna sebenarnya di hari kemenangan. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan Hari Idul Fitri. Maka dari itu jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebelum Ramadan datang
terlebih lagi perbuatan yang maksiat, kita ulangi lagi, kita kembalikan lagi. Jadi bahasa Palembangnya tuh, sebelum Ramadan kita gawe tidak benar, pas Ramadan kita bertaubat, kita melakukan gawean-gawean yang sesuai ajaran syariat, jalankan kewajiban, menahan nafsu. Tapi setelah Ramadan habis, tiba-tiba gawean lama kita tuh balik ke asal lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau gawean lama kita gawe ke lagi, maka itu tanda Ramadan kita adalah Ramadan yang sia-sia. Di antara tanda diterimanya segala amal ibadah di bulan suci Ramadan adalah dengan menjadikan kebiasaan-kebiasaan di dalam bulan Ramadan terus menjadi kebiasaan-kebiasaan kita setelah Ramadan ini berakhir. Salat fardu, pada sebelum Ramadan masuk mungkin kita pernah meninggalkan salat fardu, meninggalkan salat wajib, atau kita pernah bolong-bolong salatnya. Tapi dengan Ramadan masuk, kita menjadikan diri kita ibadah salat ini menjadi suatu kebutuhan, bahkan menjadikan hobi, sehingga tidak pernah tinggal salat wajib, tidak pernah tinggal salat fardu selama bulan Ramadan. Bahkan salat-salat wajib tersebut kita laksanakan dengan cara berjamaah. Maka setelah keluar bulan Ramadan, jangan kita ulangi lagi, jangan kita tinggalkan lagi. Jadikanlah salat fardu ini menjadi kebiasaan kita. Terus sampai kita baca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan kita jarang lagi, kita jarang buka Al-Quran. Tapi ketika Ramadan masuk, Al-Quran seperti menjadi bacaan untuk kita. Tiap malam kita mengikuti tadarus. Yang tidak bisa baca, belajar dengan yang bisa baca. Yang bisa baca meningkatkan bacaan-bacaannya, perbagus bacaan dan perbanyak bacanya. Dan ketika Ramadan keluar, jangan Al-Quran kembali ditutup, jangan Al-Quran kembali tidak dibuka. Terus baca terus. Jikalau tidak mampu 1 juz setiap hari, kita guyuri baca 2 lembar atau 1 lembar. Maka tiada hari berlalu tanpa dengan membaca qiraat, zikirnya, sodakohnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Ketika memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, maka kebiasaan kita selama bulan Ramadan tadi terus menjadi hal-hal yang positif yang selalu kita kerjakan setiap hari. Itulah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal pertemuan kita sudah membahas sedikit tentang makna la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini benar, ini janji Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan keimanan dan dengan keikhlasan, serta terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau selama Ramadan dia mengerjakan perbuatan tersebut, insya Allah setelah selesai bulan Ramadan, Allah akan menjadikan dia hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Karena setiap di bulan Ramadan dia sholat 5 waktu. Bahkan sholatnya senang sholat secara berjamaah dan juga secara tepat waktu. Kemudian membaca Al-Quran, lidah dia selalu basah dengan zikir, kemudian bersodakohnya dan lain sebagainya. Jikalau hal tersebut dibiasakan selama 1 bulan penuh, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan kita. Itulah setelah selesai bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh karena itu ingat, jangan sampai ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal kita seakan-akan sudah lupa galau tentang apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jangankan ibadah-ibadah sunnah, jangankan membaca Al-Quran, jangankan berzikir, terkadang sholat pun kita tinggalkan. Bukan setelah 1 minggu setelah Ramadan, bukan setelah 1 bulan setelah Ramadan. Ini bahkan 1 hari setelah Ramadan berlalu, kita seakan lupa apa yang kita kerjakan bulan Ramadan tadi. Ketika masuk Lebaran, tradisi kita, budaya kita adalah kita umpa-umpaan, sanjo-sanjoan. Nah, jangan sampai gara-gara sanjoan ini kita lupa dengan sholat. Pas kita masuk waktu zuhur, kita masih sanjo di rumah keluarga, atau kita masih sanjo di rumah kawan kita, sampai kita lupa waktu. Akhirnya zuhur lewat, tiba-tiba tak terasa sudah masuk waktu asar. Asar kita kecapean, ketiduran. Maghrib kita kelupaan, isya ketinggalan, subuh kesiangan. Ini berapa banyak orang-orang yang di bulan Ramadan dia beribadah, tapi ketika
Ketika keluar bulan Ramadan, seakan-akan dia lupa apa yang digawekan selama bulan Ramadan. Terutama untuk ibadah sunnah. Ingat, itu adalah tanda-tanda di mana orang tersebut tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, tidak mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, tidak mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Itu tanda-tandanya ketika Ramadan keluar, ketika Ramadan selesai, tapi kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan ditinggal. Lebih khususnya kebiasaan-kebiasaan yang wajib. Maka daripada itu, kita harus lebih memahami lagi tentang makna sebuah kemenangan. Apa kemenangan itu? Kemenangan adalah di mana ketika kita berhasil mengalahkan hawa dan nafsu. Di mana kemenangan itu adalah di mana keimanan dan ketakwaan kita bisa kita maksimalkan dari apa yang telah kita pelajari, dari apa yang telah kita biasakan selama bulan Ramadan, terus menjadi kebiasaan kita setiap hari. Kita terus memperbaiki diri kita untuk berusaha menjadi lebih baik lagi di setiap hari-hari kita. Itulah makna kemenangan yang hakiki. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah menang orang-orang mukmin. Alladzi nakhum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang dalam khusyuk dalam salat mereka. Jadi yang paling penting yang harus kita perhatikan setelah keluarnya bulan Ramadan ini adalah salat kita. Jaga terus salat kita, jangan sampai tinggal. Ini sudah bagus kita melaksanakan ibadah salat di bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan kita keluar, ya, kita jadikan kebiasaan-kebiasaan terutama tentang masalah-masalah yang wajib seperti salat dan lain sebagainya, itu terus menjadi kebiasaan kita. Kalau bisa tetap kita salat berjamaah, tetap kita salat di masjid, tetap kita sholat di musola. Mungkin ada himbauan dari pemerintah agar tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dulu. Ya okelah kita laksanakan. Tapi tetap kita laksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di mana? Di rumah. Nah ini juga menjadi kesempatan untuk kita. Ya. Ini corona ini kalau kita lembek sisi buruknya mungkin banyak. Tapi cobalah kalau kita ngambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita bisa ngajak keluarga kita sholat. Kita bisa menjadi imam untuk laki-laki, ya. Jadi imam untuk anak-anak kita, jadi imam untuk istri kita, jadi imam untuk keluarga. Ini hikmah daripada corona. Mungkin kita tidak sempat untuk menunjuk tahu pada istri kita, tidak sempat menunjuk tahu untuk anak-anak kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan. Ini kesempatan. Ketika kita di rumah, ajak mereka untuk sholat. Biasakan mereka untuk sholat. Maka insya Allah mungkin setelah corona ini selesai, insya Allah lama lagi corona ini selesai, kita bisa mengajak anak istri kita sama-sama untuk sholat berjamaah. Ini jadikan hikmah dari apa musibah yang datang kepada kita. Tapi jangan juga dijadikan rasa takut yang berlebihan. Sebab setiap penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan menentukan siapa yang bakal kena penyakit tersebut. Dan jikalau ada orang yang kena penyakit, Allah juga yang bakal menyembuhkan. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ialah memperbanyak ibadah. Sama kalau kita nak minta sesuatu kepada manusia, nak minta gasan, nak berasa, kita mendekati dulu, kita baik dulu manusia tersebut, kita baik dulu orang tadi tersebut. Biar kita bisa dapat yang kita minta. Itu juga kan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hati-hatinya kita sholat tidak, kita puasa tidak, kita sedekah tidak. Tahu-tahu kita minta kaya. Itu namanya manusia dak kate geti. Jadi ini jadikanlah musibah ini, musibah corona ini, wabah ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ibadah khususnya di lingkungan keluarga kita. Saat sekarang ini kita menjadi ustaz, menjadi guru, menjadi kiai, ya, menjadi mubaligh untuk keluarga kita yang ada di rumah. Kita masing-masing bisa memberikan arahan, walaupun dalam artian kita ini masih belajar kalau kita nak nunggu pinter, nak nunggu hebat, nak nunggu tamat pesantren, tamat pondok baru kita nak ngajarkan ilmu, baru kita nak nyebarkan dakwah kita. Maka seluruh manusia ini tidak ada yang berdakwah. Sebab tidak ada manusia yang 100% betul, 100% baik kecuali Allah, kecuali Rasulullah SAW dan para wali. Kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Maka dari itu sedikit demi sedikit kita bisa menyampaikan apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari
selama kita belajar di majelis-majelis ini, selama kita belajar di majelis-majelis taklim, inilah kesempatan kita juga untuk mengajak anak kita, istri kita, dan keluarga-keluarga kita, dan sedang mengajarkan apa Islam itu kepada mereka, apa ibadah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita di rumah. Jadi kalau kita menganggap setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita dan menjadikan wabah atau musibah tersebut menjadi aman tersendiri untuk kita, insya-Allah. Karena setiap apa yang Allah berikan kepada kita, setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita, semuanya pasti ada kebaikan tersendiri. Asalkan kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentang masalah hari kemenangan tadi. Ini juga mungkin ada himbauan agar salat Idul Fitri di rumah masing-masing, agar khutbahnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita ikuti anjuran. Selagi kalau kita tengok kondisi memang tidak memungkinkan untuk salat Idul Fitri di mushola atau di masjid atau di tempat-tempat lainnya, maka kita laksanakan salat di rumah. Ini juga kesempatan untuk kita belajar menyampaikan bagaimana menyampaikan khususnya kepada keluarga kita sendiri tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan bagaimana cara kita untuk mempertingkatkan keimanan kita dan sebagainya. Inilah hakikat daripada hari kemenangan tadi, adalah agar kita semakin mempertingkatkan keimanan kita, semakin meningkatkan ketakwaan kita, dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita selama di bulan Ramadan terus menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik setelah selesai bulan Ramadan. Perhatikan yang paling penting adalah sholat kita, kewajiban kita, dan amal-amal ibadah kita. Perintah Allah perintahkan kepada kita selama ini. Tinggalkan apa yang Allah larang. Jangan sampai ketika kita selesai tidak berpuasa lagi, yang kemarin masih minum minuman keras, masih diminumkan, tinggalkan. Kita sudah berusaha sabar selama 1 bulan ini, dan setiap permakanan, makanan atau minuman yang Allah haramkan, sekarang tinggalkan. Ambil mana yang Allah halal. Sebab banyak makanan-makanan yang halal, banyak minuman yang halal yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah rezekikan kepada kita selama hidup dunia. Maka kita ambil yang halal. InsyaAllah kalau kita bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, akan Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Itu cara untuk bersyukur tadi ialah berterima kasih, qanaah, mengambil apa ada, melakukan dengan cara menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita itulah rezeki untuk kita. Jangan kita ambil yang lain. Selagi itu masih halal, tak makan. Itu rezeki untuk kita. Dan juga jangan lupa rasa syukur kita dengan cara meningkatkan ibadah, meningkatkan keimanan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita di setiap hari-hari. Jadi kelah Ramadan tadi sebagai pelajaran, latihan untuk kita, untuk agar kita mendapatkan kemenangan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemenangan yang mana di mana pada saat itu iman kita meningkat, ketakwaan kita meningkat, ibadah kita semakin banyak dan semakin sering kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang hakiki. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita maghfirah, dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Masih ada sisa waktu akhir Ramadan untuk kita meningkatkan ibadah kita. InsyaAllah kita berdoa juga semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, dan termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Itu orang-orang yang menang, orang-orang beriman yang telah berhasil mengalahkan hawa dan nafsunya. Orang-orang beriman yang telah berhasil meningkatkan ketakwaan mereka. Orang-orang beriman yang berhasil menambah ibadah-ibadah mereka. InsyaAllah kita termasuk daripada golongan orang-orang tersebut. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Akhir kata, mungkin ini adalah pertemuan terakhir selama bulan Ramadan ini, dan terakhir kalinya kami minta maaf apabila banyak kata-kata yang salah, karena insanun mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Karena itu kami pun tidak luput daripada kesalahan, baik itu kesalahan dari ucapan kata-kata ataupun kesalahan daripada perbuatan kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan insyaallah
Hari Raya Idul Fitri kami ucapkan minal aidin wal faizin fi kulli am wa antum wa ahlukum bi khair wa lafin wa afiyah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.